Wah wah wah, bisa bikin geger si ini. Ini dia yang dilakukan pemain Arema usai lakukan tackle horor oleh Romagne. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, akhirnya terbongkar juga. Ini dia alasan oleh Romagne tiba-tiba hapus postingan marah-marahnya usai dibuat cedera pemain Arema. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Reaksi mengejutkan Paulinho usai tackle oleh Romagne. Benar-benar di luar dugaan aksi yang dilakukan Paulinho Mocelin usai menekel oleh Romagne pada laga Piala Presiden 2025 sukses mengundang perhatian publik. Tidak hanya karena insiden cederanya pemain penting Timnas Indonesia, tetapi juga karena reaksi mengejutkan yang dilakukan oleh Paulinho pasca pertandingan. Banyak yang menduga bahwa pemain asal Brasil itu akan merasa bersalah, mungkin meminta maaf secara terbuka, atau bahkan menghindari sorotan media. Namun langkah yang diambil Paulinho justru sangat berbeda dari ekspektasi kebanyakan orang. Paulinho yang baru saja merintis karier di Liga Indonesia bersama Arema FC terlihat langsung menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Langkah ini sontak menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Apakah ia merasa bersalah? Apakah ia takut dengan tekanan publik? Atau justru ia ingin menjaga ketenangan di tengah gempuran komentar pedas dari netizen? Yang pasti keputusan menutup kolom komentar ini justru membuat namanya semakin menjadi sorotan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kalangan pecinta sepak bola di negara asalnya, Brasil. Padahal banyak pihak mengira Paulinho akan kena mental usai mencederai salah satu pilar utama Timnas Indonesia. Ole Romagne adalah pemain andalan yang sedang dalam performa gemilang, bahkan mencetak gol dalam laga itu sebelum akhirnya harus ditarik keluar akibat cedera. Cedera tersebut membuat Romagne harus berjalan dengan bantuan dan mengenakan ankle walker boot, sebuah pertanda bahwa ia harus absen cukup lama dari lapangan. Tak hanya membuat Oxford United kehilangan salah satu pemain terbaiknya untuk final Piala Presiden 2025, tapi juga memunculkan kekhawatiran terkait kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemain baru di Liga 1 Indonesia, Paulinho tentu tidak menyangka debutnya bersama Arema akan langsung menuai kontroversi. Ia datang bersama kompatriotnya Valdeci Moreira dengan harapan bisa membantu Singo Edan bersaing di kompetisi domestik. Berbekal pengalaman bermain di klub-klub seperti Gremio dan Brusque, Paulinho semestinya bisa menjadi kekuatan baru bagi Arema. Namun, insiden dengan Romagne justru menciptakan kesan pertama yang buruk bagi penggemar sepak bola Indonesia terhadap dirinya. Reaksi cepat netizen yang menggeruduk kolom komentarnya tentu bukan sesuatu yang mudah dihadapi. Di tengah kondisi mental yang mungkin terguncang, menutup kolom komentar bisa jadi adalah bentuk perlindungan diri yang diambil Paulinho. Akan tetapi, keputusan ini juga menuai kritik. Banyak yang menilai bahwa sebagai pemain profesional, ia seharusnya tampil terbuka dan menunjukkan sikap bertanggung jawab. Bahkan jika tak sengaja, publik berharap ada permintaan maaf atau setidaknya pernyataan resmi dari Paulinho yang menjelaskan sudut pandangnya. Kini publik sepak bola Indonesia tengah menunggu langkah berikutnya dari Paulinho. Apakah ia akan buka suara? Ataukah memilih diam hingga situasi reda? Yang jelas, tindakannya telah menimbulkan perdebatan besar. Di satu sisi ada yang memaklumi karena tekanan publik bisa sangat berat. Tapi di sisi lain, tak sedikit pula yang merasa kecewa dengan sikap tertutup yang ia tunjukkan, terlebih setelah menyebabkan cedera pemain yang begitu vital bagi Timnas Garuda. Bagaimana menurutmu? Apakah tindakan Paulinho bisa dimaklumi atau justru tidak pantas untuk seorang pemain profesional? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Ole Romagne tiba-tiba hapus postingan marah-marah usai dibuat cedera Paulinho.
Benar-benar di luar dugaan unggahan emosional oleh Romagnoli usai mengalami cedera parah akibat tackle brutal dari Paulinho secara tiba-tiba hilang dari media sosial. Pada awalnya, striker timnas Indonesia itu secara terang-terangan meluapkan kekecewaannya lewat Instagram Story dengan menyindir keputusan wasit yang tidak memberi kartu merah pada pelanggaran tersebut. Tidak ada kartu merah? Lelucon, tulis Romagnoli mengunggah ulang video momen saat dirinya diinjak oleh pemain asing Arema FC itu. Unggahan tersebut langsung menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan panas di media sosial, khususnya di kalangan fans Garuda yang merasa keadilan tidak ditegakkan dalam turnamen Piala Presiden 2025. Namun hal yang mengejutkan terjadi keesokan harinya. Postingan yang penuh emosi itu tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Romagnoli hanya menggantinya dengan unggahan yang jauh lebih kalem dan diplomatis. Ia berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka dan menyampaikan bahwa dirinya akan fokus untuk pemulihan agar bisa segera kembali ke lapangan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Romagnoli menarik kembali kemarahannya. Spekulasi pun bermunculan, salah satunya menyebut bahwa ada pihak-pihak tertentu yang membungkamnya demi menjaga citra turnamen pramusim ini tetap bersih di mata publik. Tak bisa dipungkiri, kejadian ini memunculkan aroma tak sedap di balik penyelenggaraan Piala Presiden. Cedera yang dialami Romagnoli jelas bukan hal sepele dan banyak yang menilai bahwa pelanggaran Paulinho pantas mendapat hukuman berat. Namun keputusan wasit yang hanya memberi hukuman ringan memicu kemarahan besar dari fans. Terlebih lagi, ketika Romagnoli menghapus unggahannya, para penggemar mulai mencium adanya tekanan dari pihak tertentu yang tidak ingin keributan ini melebar dan merusak reputasi kompetisi yang seharusnya jadi ajang persahabatan. Buntut dari kejadian ini bukan hanya dirasakan oleh Paulinho saja. Setelah insiden tersebut, akun Instagram sang pemain asing langsung diserbu oleh netizen Indonesia yang geram dengan aksinya. Bahkan akun resmi Arema FC pun tak luput dari amukan warganet. Ini bukan hanya soal insiden Romagnoli tetapi juga karena citra Arema FC yang sebelumnya sudah tercoreng oleh berbagai kontroversi. Kini ketika salah satu pemain barunya kembali berulah dengan cara yang dianggap brutal, kemarahan publik pun semakin memuncak. Arema FC tampaknya kembali berada dalam posisi yang sulit. Klub yang sudah lama berada dalam sorotan karena ulah supporter dan beberapa insiden masa lalu ini, kini kembali dipandang negatif oleh sebagian besar fans sepak bola nasional. Mereka merasa tindakan Paulinho mencederai salah satu pemain kunci timnas Indonesia bukanlah sekadar pelanggaran biasa, melainkan bentuk kelalaian atau bahkan kesengajaan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ketika reaksi keras Romagnoli tiba-tiba menghilang, kecurigaan publik pun semakin menguat. Kini pertanyaannya bukan hanya seputar seberapa parah cedera yang dialami oleh Romagnoli, melainkan juga tentang transparansi dan keadilan dalam dunia sepak bola Indonesia. Apakah benar ada tekanan dari pihak tertentu? Apakah suara pemain bisa dibungkam demi citra turnamen? Ataukah Romagnoli memang memilih untuk menjaga profesionalismenya? Semua pertanyaan itu kini menggantung di udara. Bagaimana menurutmu? Apakah wajar jika seorang pemain marah saat dibuat cedera lalu tiba-tiba dipaksa bungkam? Atau justru langkah Romagnoli menarik ucapannya adalah bentuk kedewasaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Bukannya keuntungan mengadakan Piala Presiden, Oxford United berikan kabar buruk untuk timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan ajang Piala Presiden 2025 yang seharusnya menjadi momentum pemanasan dan pengembangan pengalaman bermain bagi para pemain justru menyisakan kabar buruk bagi timnas Indonesia. Alih-alih membawa dampak positif, turnamen pramusim ini malah memberikan kerugian besar dalam bentuk cedera terhadap dua pilar penting Garuda, yaitu Marcelino Ferdinand dan Ole Romagnoli. Dua nama yang digadang-gadang menjadi andalan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut kini harus menepi karena kondisi fisik yang terganggu. Piala Presiden sejatinya dirancang untuk mempertemukan klub-klub besar dalam suasana persaingan yang kompetitif, namun tetap mengedepankan semangat persahabatan dan pembinaan. Kehadiran Oxford United sebagai wakil dari kasta kedua Liga Inggris bahkan sempat dianggap menjadi nilai lebih karena diyakini akan memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi pemain lokal.
Namun segalanya berubah drastis ketika laga Oxford kontra Arema FC di Stadion Sijalak Harupat berubah menjadi mimpi buruk bagi timnas. Pada laga tersebut, Ole Romenyi tampil sejak menit awal dan langsung mencetak gol indah di menit ke-15. Namun hanya 2 menit berselang, pemain naturalisasi tersebut mengalami cedera parah usai ditekel keras oleh pemain Arema FC Paulinho Mochelin. Benturan keras itu mengakibatkan engkel kanan Romenyi terinjak hingga ia tergeletak kesakitan dan harus ditandu keluar lapangan. Meski insiden tersebut sempat ditinjau lewat VAR, wasit hanya mengganjar Paulinho dengan kartu kuning keputusan yang memicu amarah dari fans timnas Indonesia. Belum reda kabar tentang Romenyi, publik sepak bola tanah air kembali dikejutkan dengan absennya Marcelino Ferdinand dalam daftar susunan pemain Oxford saat menghadapi Arema FC. Belakangan terungkap bahwa pemain muda berbakat itu mengalami cedera saat sesi latihan. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh media Inggris Oxford Mail melalui platform X yang menyebut Marcelino mengalami masalah fisik meski belum dijelaskan secara detail tingkat keparahannya. Ketidakpastian inilah yang membuat kekhawatiran publik semakin meningkat. Kehilangan 2 pemain kunci sekaligus tentu menjadi pukulan telak bagi persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert kini harus memutar otak lebih keras untuk menyiapkan strategi tanpa 2 nama yang selama ini menjadi bagian penting dari skema permainan. Apalagi babak keempat kualifikasi tinggal menghitung bulan, tepatnya pada Oktober mendatang, di mana timnas akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari Asia. Ironisnya, laga Piala Presiden yang seharusnya menjadi ajang positif malah mencederai harapan besar masyarakat Indonesia. Oxford United memang tampil dominan sepanjang turnamen. Mereka mengalahkan Liga Indonesia All Stars dan Arema FC dengan performa meyakinkan. Dalam laga kontra Arema, Oxford menang 4 gol tanpa balas dan mencatat penguasaan bola mencapai 61%. Namun semua capaian tersebut terasa hambar bagi fans Indonesia yang kini lebih khawatir terhadap kondisi para pemainnya ketimbang hasil pertandingan. Kini sorotan tidak hanya tertuju pada kondisi Ole Romenyi dan Marcelino Ferdinand, tetapi juga pada penyelenggaraan turnamen itu sendiri. Banyak yang mempertanyakan apakah sistem perlindungan pemain selama turnamen sudah cukup? Apakah VAR dan perangkat wasit benar-benar bekerja sesuai harapan? Dan yang terpenting, apakah risiko seperti ini masih pantas diambil dalam ajang pramusim? Bagaimana menurut kamu? Apakah turnamen seperti ini tetap layak dijadikan agenda rutin? Ataukah perlu pembenahan agar insiden seperti ini tidak terulang lagi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.